istilah nasib tidak tentu, NTT itu artinya nasib tidak tentu. Kemudian ada yang memberikan istilah NTT itu artinya nanti Tuhan tolong. Ada yang kemudian memberikan istilah yang sangat baik, yaitu NTT sebagai negeri titipan Tuhan. Ada yang memberikan istilah NTT itu adalah negeri tangan Tuhan. Dan mungkin masih banyak lagi istilah-istilah yang lain yang kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat, secara khusus masyarakat NTT. Ya, istilah-istilah di atas menjadi sebuah penghiburan bagi kita sebagai anak yang lahir dan besar di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Sebuah penghiburan bagi kita sebagai masyarakat NTT dimanapun kita berada. Secara khusus untuk dua istilah terakhir, negeri titipan Tuhan dan juga negeri tangan Tuhan. Dari istilah-istilah yang ada kemudian terciptalah sebuah lagu yang sering terdengar di telinga kita, Bae Sonde Bae, Tanah Timur lebih baik. Negeri yang terkenal dengan negeri batu karang ini, hari ini dia harus menangis. Dan tangisannya ini terdengar dari ujung Pulau Flores sampai dengan perbatasan NTT dengan Timor-Timur. Tangisan duka yang mendalam, tangisan yang penuh harapan kepada Tuhan, sang pemilik negeri ini. Nah, di dalam kedukaan ini, kita terdiam sejenak untuk kemudian merefleksi diri. Kita terdiam sejenak untuk merefleksi akan keberadaan kita sebagai orang NTT. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan refleksi bagi kehidupan kita. Mungkinkah Tuhan bosan dengan kita? Mungkinkah Tuhan sedang marah dengan kita? Mungkinkah Tuhan menyesal menjadikan negeri yang disebut dengan istilah negeri titipan Tuhan? Dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi ini, saya mencoba untuk mencari penghiburan yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita dari debu. Ya, saudara-saudara sekalian,
kita menemukan jawaban yang pasti yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam refleksi yang pertama, dan itu menjadi satu penghiburan yang pasti, satu kekuatan bagi kita bahwa apa yang kita alami bukanlah sebagai sebuah penghukuman, tetapi kita bisa lihat dalam satu kacamata yang berbeda bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Jikalau Tuhan sedang mengasihi kita, maka pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, mengapa Tuhan memberikan bencana ini kepada kita? Apakah ini hukuman yang Tuhan berikan untuk kita? Mengapa Dia memberikan bencana ini tepat di saat kita sedang mengingat dan merayakan hari kemenangan yang dikerjakan untuk kehidupan kita sebagai umat milik-Nya? Apakah Dia lupa kepada kita sebagai buatan tangannya? Di dalam pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kedua ini, saya sekali lagi berusaha untuk mencari jawaban dan penghiburan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita sekalian di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, yang berkata demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, semua keraguan, semua pertanyaan-pertanyaan kita dijawab secara pasti oleh Tuhan bahwa apa yang Dia perbuat untuk kehidupan kita itu sungguh amat baik. Dari refleksi sederhana yang kita buat di hari ini, atau yang saya buat di hari ini, dari refleksi ini mengajak kita untuk kita melakukan beberapa tindakan atau sikap sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara, adalah kita melihat bencana yang kita alami ini, kemudian kita tidak menyalahkan siapapun sebagai biang kerok dari bencana ini. Kita tidak menyalahkan Tuhan sebagai yang berkuasa atas kehidupan kita, yang melakukan apa yang dalam pandangannya itu disebut baik. Dan oleh karena itu, dengan mulut, dengan tangan dan mulut yang mengagungkan akan kuasanya, kita mau katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lewat peristiwa bencana alam yang kita alami secara menyeluruh di wilayah NTT,
sepanjang usia saya sampai dengan hari ini, saya baru pernah mendengar ya, seluruh wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur mengalami ya, bencana alam yang amat hebat. Tetapi lewat peristiwa ini kita belajar untuk berbenah diri, dan dengan kepala yang tegak, oleh karena kuasa, pengharapan, dan penghiburan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keberadaan kita. Kita yakin bahwa Tuhan pasti mendengar setiap seruan akan doa umatnya. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita terus berdoa bagi NTT, negeri titipan Tuhan yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.